Halo friends, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana sih caranya kita menginterpretasi sebuah diskurs. Nah, dalam proses menginterpretasi sebuah diskurs itu banyak banget alat-alatnya. Nah, tapi dalam beberapa aspek kita bisa kerucutkan berdasarkan kebutuhan kita. Nah, dalam menginterpretasi diskurs, salah satunya yang sifatnya linguistik data, itu kita bisa lihat atau linguistic formnya ada seperti itu. Kita bisa lihat berdasarkan apa yang tertera. Nah, dalam proses penganalisan dalam bentuk seperti ini, kita menggunakan alat analisa yang sifatnya tekstual. Dalam hal ini, ada 3 bentuk, proses analisa yang secara umum banyak dikenal. Nah, yang pertama adalah menganalisa terkait, cohesion dan tekstualitas, lalu yang kedua adalah theme rime, yang ketiga ada tense and aspect. Nah, kalau kita bicara cohesion, cohesion itu berarti keterkaitan, gitu ya. Keterkaitan dari sebuah, teks. Nah, lalu yang kedua ada theme rime. Theme rime juga untuk menganalisa terkait, keterhubungan atau keterkaitan juga, tapi dilihat dari tema dan remanya. Kurang lebih seperti itu yang kita bisa pahami di textual meta function yang ada di functional grammar. Lalu yang ketiga ini ada tense dan aspect. Ini, terkait, penggunaan dari verba yang digunakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait cohesion dan textuality-nya saja. Baik, di cohesion ini ada 3 alat. Jadi untuk menganalisa cohesion atau keterkaitan, antar kalimat gitu ya. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan juga cohesion sama coherence itu beda ya. Cohesion itu kita ngomongin keterkaitan antar kalimat yang ditunjukkan berdasarkan, discourse marker-nya itu conjunction yang seperti itu, yang menunjukkan terkait aspek gramatika yang terlibat. Nah, tapi kalau coherence, coherence itu keterkaitan berdasarkan ide gitu ya. Itu lebih broad dan, bicaranya teks secara utuh keseluruhan gitu ya, jadi antar paragraf. Tapi kalau cohesion ini biasanya antar kalimat. Nah, yang pertama itu ada reference gitu ya. Untuk menganalisanya kita bisa melihat reference-nya dulu. Reference ini apa? Reference ini rujukan. Jadi, rujukan, ini ditunjukkan dengan misalnya contoh seperti, pronoun gitu ya, determiner, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua ini ada ellipsis. Ellipsis ini apa? Ellipsis ini ada penghilangan gitu ya, penghilangan. Ellipsis ini bisa berupa penghilangan nomina, bisa penghilangan verba, juga bisa penghilangan clause, kurang lebih seperti itu. Contohnya seperti, um, I eat the red meat, misalnya seperti itu. Lalu I eat the red meat, but she eat the white, misalnya seperti itu. Jadi meat-nya hilang. Jadi untuk nomina yang ada di awal terkait meat gitu, itu dihilangkan pada klausa yang kedua. Kurang lebih seperti itu untuk ellipsis. Yang ketiga itu ada conjunction. Nah, conjunction ini adalah kata hubung. Nah, kata hubung ini seperti gampang ya. Sebenarnya ada but, ada and, ada apalagi however, ada apalagi and then, yang kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini juga kita punya contoh di sini ada Deden ate the big pizza, I ate the small. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ellipsis untuk bentuk nomina. Jadi pizzanya sebagai noun-nya itu dihilangkan pada klausa yang kedua. Deden ate the big pizza, I ate the small. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Kita lanjut ke reference karena kita akan fokus ke reference dulu hari ini. Jadi the schoolmaster was leaving the village and everybody seemed sorry. The miller at Friscambe lent him the small white tilted cart and a horse to carry his goods to the city of his destination. About 20 miles off, such a vehicle proving of quite sufficient size for deporting teacher's effects. Now from here kita bisa lihat dulu nih reference apa yang bisa ada. Nah, kita lihat indikator dari tulisan ini, indikator dari reference yang ditunjukkan dari tulisan ini sudah ditandai dengan adanya apa namanya? Italic words gitu ya. Nah, kita lihat ada determiner di sana, ada the schoolmaster. Yang the schoolmaster was leaving the village, berarti kita punya dua, the schoolmaster, terus the village, and apa nih? Everybody. Everybody seems story. Berarti ada 3 ya yang kita tandai dulu. The schoolmaster, lalu ada the village, lalu yang ketiga ada everybody. Nah, dari sini kita tandai the schoolmaster ini siapa ya? Oh, kurang lebih ini pasti orang nih.
gitu ya. Lalu yang kedua the village. The village ini berarti kampung gitu kan. And everybody ini juga orang gitu kan. Ini orang, village itu tempat. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat kedua atau ke klausa selanjutnya. The miller at Criscombe lent him the small white tilted cart and horse to carry his goods. Kita sampai situ dulu. Nah, sekarang kalau kita lihat the miller ini siapa ya kurang lebih? Lalu Criscombe ini juga apa? Lalu lent him. Nah, yang paling gampang dulu kita lihat him ini siapa kira-kira. Nah, him ini merujuk ke yang mana? Ke the schoolmaster. Jadi him ini siapa? Oh, him ini orang gitu. Orang. Nah, him ini karena satu orang kita bisa lihat the schoolmaster pasti rujukannya. Lalu yang kedua ada the village. The village ini apa nama village-nya ya? Oh, ternyata diwakilkan oleh Criscombe. Nah, gitu. Jadi the village ini merujuk ke Criscombe. Kalau tadi him merujuk ke the schoolmaster, kalau the village merujuk ke Criscombe. Nah, sebelum kita maju kita lihat dulu. Kalau the schoolmaster sama him itu him yang merujuk the schoolmaster atau the schoolmaster yang merujuk ke him. Nah, kita lihat mana yang lebih spesifik. Yang lebih spesifik dibanding kedua tersebut gitu ya. Kalau kita compare dari kedua hal tersebut, pasti di schoolmaster yang paling spesifik karena apa, sudah jelas ada apa namanya spesifikasi terkait apa pekerjaan. Tapi kalau him ini cuman orang laki-laki tapi nggak jelas ini siapa gitu kurang lebih. Nah, jadi him ini yang merujuk ke the schoolmaster. Dalam artian karena him ini merujuknya ke the schoolmaster, maka him ini masuk pada kategori apa? Merujuk secara mundur. Nah, merujuk secara mundur atau backward ini maksudnya apa? Backward ini maksudnya adalah jadi si rujukannya sudah disebutkan di awal. Dengan kata lain, him ini mundur lagi ke kalimat sebelumnya gitu. Jadi him ini merujuk mundur ke kalimat sebelumnya. Nah, sebaliknya kita lihat ada the village sama Criscombe. Kalau the village sama Criscombe ini justru dia the village merujuk ke Criscombe atau Criscombe yang merujuk ke the village. Nah, kita sudah tahu bahwa the village yang merujuk ke Criscombe. Dalam artian kalau the village ini justru dia merujuk secara forward, maju. Apa yang dimaksud dengan maju? Maju di sini artinya rujukannya berada pada kalimat selanjutnya. Nah, gitu ya. Jadi the village merujuk ke Criscombe. Nah, jadi kalau him tadi ke the schoolmaster itu dikategorikan yang merujuk secara backward. Kalau the village yang merujuk ke Criscombe itu namanya rujukan secara forward. Oke, forward. Ingat ya. Oke, jangan sampai lupa. Nah, kita langsung masuk ke sini. Jadi reference itu ditunjukkan dengan apa? Ada pronouns gitu ya. Ada he, she, it, him, and etc. Lalu ada demonstratives gitu ya. This, that, these, those gitu. The article they and items like such, a, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu untuk discourse markernya. Jadi discourse markersnya itu ada pronouns, ada demonstratives, ada article atau determiner. Nah, sekarang kita lihat dulu secara skema. Jadi reference itu kebagi ke dalam berapa bentuk? Nah, reference itu kebagi dalam dua bentuk. Yang pertama ada endophora. Oke. Yang kedua ada exophora. Nah, sekarang apa yang disebut dengan endophora? Endophora itu merupakan reference yang referentnya atau rujukannya bisa kita temukan secara eksplisit pada teks tersebut. Nah, jadi tertulis, jadi rujukannya tertulis. Contohnya seperti yang tadi him dan schoolmaster. Him dan schoolmaster kan dua-duanya tertulis tuh di teks, terus rujukannya ada, di schoolmasternya ada dituliskan dalam teks. Berarti itu kategorinya endophora. Oke, lalu yang kedua ada exophora. Exophora itu apa? Exophora itu adalah rujukan yang rujukannya atau referentnya itu tidak bisa kita temukan dalam teks gitu. Artinya bahwa rujukannya keluar
dari teks. Jadi kita harus cari berdasarkan konteks gitu. Berdasarkan konteks. Nah, sekarang kita bahas dulu yang endofora. Jadi yang endofora ini dibagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama ada anaphora, yang kedua ada cataphora. Nah, di anaphora ini adalah rujukan yang tertulis, yang rujukannya tertulis dalam teks dan merujuk secara backward. Oke, ingat anaphora backward, sedangkan cataphora itu forward. Nah, kita lihat lagi contoh yang tadi. Nah, contoh yang ini bisa kita lihat kalau misalnya tadi kita lihat him dan the schoolmaster, ini kan kategorinya backward. Nah, him yang merujuk ke the schoolmaster ini yang disebut dengan anaphora atau anaphor gitu. Nah, sedangkan yang the village yang merujuk secara maju ke Chris Combi, ini namanya apa? Ini namanya cataphora gitu ya, atau cataphor gitu. Oke, jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita masuk ke yang reference bentuk kedua. Reference bentuk kedua ini kan kita punya apa? Exophora. Nah, exophora ini yang keluar dari teks. Artinya rujukannya tidak bisa kita temukan di dalam teks. Nah, biasanya kajiannya ini dalam kajian deixis. Nah, kajian deixis ini seperti apa? Kajian deixis ini sebenarnya kita mencari rujukan gitu yang di luar dari di luar dari teks. Makanya kita cari konteksnya gitu seperti apa. Nah, di pointing at something gitu ya, di deixis kita punya personal, ada spatial, ada place, ada time, ada temporal maksudnya. Oke. Nah, pengkategoriannya seperti ini. Yang pertama untuk yang personal. Personal ini berarti orang, spatial ini berarti place, itu tuh tempat, lalu time ini pasti terkait waktunya. Jadi ada orang yang rujukannya tidak bisa kita temukan. Contoh yang tadi him ini kan orang. Him ini rujukannya ke siapa? Nah, lalu spatial. Spatial ini maksudnya kita ngomongin masalah tempat. Ada satu tempat tadi the village. The village kalau misalnya tidak ada rujukannya itu kategorinya sama seperti ini spatial. Dengan tadi kayak cross cambi. Nah, terus ini lanjut yang time, ini terkait waktu. Nah, kalau misalnya waktunya tidak ditemukan, ini rujukan waktunya kemana? Misalnya yesterday atau gimana? Itu nggak tahu. Itu berarti kita harus cari secara konteks. Oke, kita akan mulai dari personal. Who is the speaker? Oke, who is the speaker? Nah, siapa speakernya? I love you. Nah, kalau misalnya dalam teks itu cuman ada I love you gitu ya. Nah, di sini kita punya I ini sebagai deiktik gitu ya. Kenapa dikategorikan sebagai deiktik? Karena apa? Karena I ini I ini tidak diketahui rujukannya siapa. Yang kita tahu di sini I ini pasti penulis. Itu kan penulisnya, yang menuliskan I love you ini siapa. Nah, ini belum diketahui karena tidak ada rujukannya di sini. Nah, makanya I di sini kita harus cari berdasarkan konteksnya. Nah, terus lanjut juga ini juga you. You ini sama dikategorikan sebagai personal deictic. Kenapa? Karena sama tidak ada rujukannya gitu. You ini ke siapa? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu punya pronoun di sini Dewi, Ayu, he, she, it kayak gitu, itu pasti ke personal gitu, personal deictic yang nggak ada rujukannya tertulis dalam teks. Makanya kita harus cari berdasarkan konteks di luar dari teks. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua di sini ada place atau spatial. Nah, gitu. Hey, where are you? Gitu ya. Lalu I'm here atau I'm there. Nah, maksudnya apa? Nah, I'm here di sini, here ini menunjukkan sesuatu yang membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena adalah starting point dari place ini harus dari posisi gitu ya, harus dari posisi si speakernya. Jadi posisi speakernya ini di mana gitu. Nah, itu baru ketahuan dulu. I'm here, I'm there, terus on the top, at the back. Nah, gitu pun sama. Itu tuh membingungkan. Makanya kita harus cari konteksnya gitu. Harus cari rujukannya berdasarkan konteks. Maksudnya seperti itu. Oke, nah sekarang contoh lain di sini. I'm going to Bandung. I'm going to Bandung. Bandung ini nama sebuah tempat, gitu ya, nama sebuah tempat. Nah, nama sebuah tempat seperti ini apakah bisa kita kategorikan sebagai deixis? Tidak, gitu ya, karena nama ini dianggap spesifik. Di arti
dalam artian bahwa nama ini sudah dipahami oleh pembaca atau penulis. Dengan kata lain, si Bandung ini bisa dicari berdasarkan maps atau ya bisa kita katakan sebagai sesuatu yang baku, nama sebuah tempat. Oke. Nah, itu kurang lebih untuk yang tempat gitu. Kita lanjut ke waktu. Nah, di waktu gitu kan, ini yang harus jadi patokan adalah kapan si speaker ngomong gitu. Nah, contoh, I'm going to see you tomorrow. Nah, gitu. I'm going to see you tomorrow, di sini tomorrow-nya jelas atau tidak? Karena kalau tomorrow misalnya hari ini itu saya ketika bicara hari Senin. Kalau kita bicaranya hari Senin, berarti tomorrow ini hari apa? Berarti hari Selasa. Tapi kalau misalnya saya bicaranya hari Minggu, tomorrow itu hari apa? Jadi hari Senin. Artinya sangat bergantung pada kapan si speaker ngomong. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang bergantung sama kapan si speaker ngomong, artinya itu deiktik. Gitu ya. Nah, lalu lanjut ke kalimat kedua. I was born 20 years ago. Nah, I was born 20 years ago ini gitu ya, sangat bergantung pada waktu si orang berbicara. Contoh, saya lahir 20 tahun yang lalu. Sekarang tahun berapa? Tahun 2020. Berarti 2020 tinggal kita kurangi 20 tahun. Tahun berapa? Berarti tahun 2000 gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tahun depan dia ngomong terkait kapan dia lahir, kira-kira 20 years ago ini harus berubah atau tidak? Tentu harus berubah, karena apa? Karena bergantung pada waktunya. Misalnya tahun 2021 dia ngomong I was born 20 years ago, itu pasti sudah salah. Karena apa? Karena 2021 dikurangi 20 tahun itu jadi tahun 2001. Artinya tidak mungkin kan kalau misalnya tahun lahir itu berubah-ubah. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sangat bergantung pada waktu kapan dia berbicara. Nah, tapi kita lihat contoh yang ini. I was born in 1995. Nah, kalau ini 1995 ini udah baku, nggak ada, udah spesifik maksudnya. Udah nggak bisa bergantung sama waktu si speakernya kapan gitu. Nah, karena apa? Karena baik itu tahun 2020, 2021, kalau kamu ngomongnya I was born in 1995 ya tetap aja 1995 gitu. Jadi nggak akan berubah, nggak akan mengikuti waktu kapan dia ngomong. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang deiktik. Nah, tapi kita contohnya lihat dulu nih. Ada di sini. Nah, terkait yang ini. Misalnya, the miller at Criscamby lent him the small white tilted cart and horse to carry his goods to the city of his destination about 20 miles off. Nah, kalau lihat di sini misalnya, to the city. Nah, the city ini kira-kira sudah spesifik atau belum? Gitu ya. Nah, kalau his goods sudah ketahuan, karena apa? Rujukannya pasti di schoolmaster. Jadi goods punya si schoolmaster. Tapi kalau the city ini udah tahu nggak namanya apa? Nama the city-nya. Tapi kan kalau misalnya the village itu udah dapat Chris Camby. Tapi kalau the city ini nggak ada. Artinya apa? Kita harus cari ini keluar dari konteks tulisan. Nah, makanya kita harus cari menggunakan konteks yang di luar tulisan ini. Apa nih? Terus his destination ini rujukannya ke the city, tapi the city ini nggak jelas. Ini di mana city-nya, nggak disebutin gitu. Nah, maka dari itu the city ini dikategorikan sebagai apa? Place atau spatial deixis gitu. Jadi kita harus cari berdasarkan konteks, kira-kira ini yang dibicarakan nih city yang mana gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan terkait interpreting discourse untuk meeting yang kedua. Thank you so much for listening. Bye bye.